Mas, Kenapa? ajarin buat PPT dong buat presentasi besok. Enggak, kerjaan sendiri. Buat besok. Itu tugasmu, kerjaan sendiri. Ah elah, pengangguran lu. Pompa, no pompa, gue riset doang, ini no pompa. Makan taruh kita ngomong kita kayak nge-tiktok SDM banget, seakan-akan gue gak pernah ke Amerika gitu ya. Misalnya kan kalau pasti streamer lain bakal duduk, mereka pikir apa yang bisa gue lakukan. Gue pernah ke DJ ya. Halo Dan? Ya? Gimana? Ketemuan? Ya udah, ayo kapan? Oke, jam 3 di rumahmu ya? Oke, siap. Berapa sih? Oh, si Elvan. Wih, halo Dan. Gimana kabarnya? Baik, kamu sendiri gimana? Alhamdulillah. Ayo masuk. Kita ambil makan dulu ya. Aman. Tang lamon. Oh, ya. Ini bro diminum dulu. Ada kue juga nih dimakan. Sorry loh, ngerepotin. Malah ngerepotin gini Dan. Kue apa ini? Keju Oh ya. beli dekat rumah sini. Kamu sekarang kerjaannya apa? Wah. Kalau ngomongin kerjaan sebenarnya aku masih nganggur Dan. Aku udah lamar sana sini ya. Hasilnya masih nihil Dan. Nggak keterima-terima. Susah nyari kerjaan sekarang Dan. Konsisten aja, rajin berdoa. Mungkin belum saatnya, Belum jalannya ya. belum jalannya mungkin. Tetap berusaha aja, nanti kan semua ada waktunya masing-masing. Iya sih Dan. Masih sebatas interview aja. Cuman ya belum ada lanjutannya. Udah lumayan lah, nanti mungkin masih bisa yang lain kan. Ini rumahmu anginnya kencang juga ya Dan. Ya, Spoi-spoi gini ya. Ya kan ini. Ini soalnya rumah lama bang, jadi kan lumayan lah buat tinggalin lah. Ada bisnis badan di sini, ada rumah bagus ya, ambil aja. Ini kan spoi-spoi terus ya. Tapi ini lagi adem sih, biasanya kan panas. Semarang panas. Ya, Semarang ya. atas juga kan. Ya panas ya. Kemarin kalau nggak salah kamu punya adik kan? Punya adik, punya Kelas berapa tuh? SMA kelas 3. Oh berarti kemarin bulan lalu ya? Bulan lalu ya. Bulan lalu SMA kelas 2. Kelas 2.
tahun depan berarti ini dong kuliah apa kerja? Kuliah. Dia maunya kuliah. Oh, bagus. Katanya mau nyari gelar dulu. Sarjana. Sarjana lah. Lumayan lah, udah ada tujuan. Nih Dan. Diminum dulu dong. Ya, bentar. Dimakan nih kalau mau. Nih. Apa yang nunjukin kamu sesuatu? Oh iya tahu, Timothy. Bener. Ronald. Timothy Ronald nih kalau jelasin kacau menurutku lo ya. Menurutku kayak kacau sih. Omongannya tuh frontal. Terus sukanya juga goblok-goblokin orang. Ya kalau goblok-goblokin orang, aku pun juga bisa dan di kamera kayak gitu. Menurutku motivasinya nggak masuk sih kalau goblok-goblokin itu. Kasar. Ya mungkin buat sebagian orang cara pendekatan Timothy buat ngajar edukasi nggak cocok ya karena mungkin terlalu frontal. Tapi buat sebagian orang lagi mungkin bisa cocok-cocok aja yang memang orangnya keras terus kurang motivasi perlu dipantik dengan kuat mungkin ya cocok-cocok aja sih. Karena memang si Timothy ini kan istilah kata influencer ya, influencer edukasi. Nah dia juga kalau menurutku bagus ya dia mengedukasi masyarakat Indonesia terkait finansial, terkait keuangan. Tapi kalau menurutmu sendiri malah bagus ya? Kalau menurutku bagus karena memang ada sisi positif yang bisa diambil. Juga duluan aku yang nggak melek keuangan diajarin Timothy terkait Bitcoin, kripto, terus investasi, properti, terus cara strategi pengelolaan keuangan. Jadi ya teredukasi lah tentang keuangan buat masa. Ya kamu ini tak lihat-lihat kok kayak orang beda ya Dan. Pas SMP kita rak ngene tuh. Ya kok orang beda sih Dan itu. Beda ya? Sekarang kayak beda serius. Ya mungkin karena waktu emang kita juga udah dewasa juga ketemu banyak orang terus belajar banyak ya pengalaman juga sih. Biasanya kan dulu kan sering ngejat seorang sih belum tahu dalemannya. Sekarang guys ngeri ya. Belajar dari masa lalu lah Ban. Ya aku juga kalau lihat apa tuh story IG-mu sekarang kok kelihatannya sibuk banget tuh Dan. Mesti hadapan sama laptop, kunjungan ke sekolah, sama suka live stream ya sekarang ya kamu ya? Iya sekali stream. Itu sebenarnya kamu ngapain sih kok kelihatan sibuk banget? Sebenarnya itu alhamdulillahnya aku sekarang jadi wirausahawan ya, khususnya di ranah edukasi sama digital. Kalau orang keren sekarang bilang edupreneur digital. Edupreneur digital. Nah, itu maksudnya edupreneur digital apa nih? Kalau edupreneur digital kalau Bang Erwi siapa? Ferry Irwandi ngomong itu bahasa baiknya seorang yang mengedukasi publik di digital. Jadi mungkin dari YouTube, medsos, kemudian e-learning. Berarti kayak guru online gitu toh? Iya, kayak kelas online. Ya, paham. Itu edupreneur digitalnya itu kamu lingkup apa? Platform spesifiknya, platformnya sih ini ya, YouTube. Oh ya, sama IG kan story IG-mu? Ya, benar. Berarti kayak dari teknologi itu emang bisa berkembang itu secara apa tuh namanya efisien gak sih kalau dari teknologi Ngajarnya? Ya, sekarang kan kita di dunia serba digital ya Pak. Apa-apa digital, dikit-dikit digital. Semua berita masuk digital. Kadang kita ngerjain tugas pakai digital, GPT dan lain-lain. Iya benar. Iya juga ya. Justru pembelajaran sendiri berkembang karena adanya digital. Berarti itu belajar online itu juga bisa bentuk karakter gak? Bisa, sangat bisa Pak. Soalnya kan ranah pendidikan itu kan memang sangat dekat dengan kita menilai kualitas hidup orang nih, karakternya orang, terus
mungkin kebiasaannya kayak gimana, itu bisa dilihat dari kehidupan pendidikannya. Nah, di kehidupan digital ini kan istilahnya sebagai wadah untuk edukasi itu bermacam-macam. Kan ada tuh orang yang suka pendekatannya mungkin agak slow, ada juga yang cepat, ada juga yang pakai animasi yang interaktif, ada juga yang benar-benar Beda-beda ya, tiap ada orang aja, ada juga yang strategi belajarnya keras kayak Timothy. Rona. Benar, terus ada yang slow mungkin. Nah, hidup digital ini sebagai wadah untuk orang ini bisa aku cocok ini, aku cocok ini kayak gitu. Jadi, dan informasi kan sekarang memang dituntut orang itu bisa secara mandiri, karena memang gampang banget digital, tinggal klik HP buka langsung masuk informasi. Dan itu juga kita perlu karakter yang kuat, karena di situ kita perlu tanggung jawab, terus perlu selektif juga kan. Benar, agar informasi yang kita dapat di media sosial itu bisa kita saring yang baik mana, yang buruk mana. Ngomongin gini aku malah jadi keinget adikku sih. Kenapa itu? Adikku tuh lagi kesusahan tugas sekolah ya tentang digital itu. Memang akunya kurang melek sih tentang dunia digital ini. Ya kalau khususnya dunia pendidikan ya, apalagi masih anak-anak, sekarang tuh memang perlu adaptasi dengan teknologi tentang digital, kemudian platform-platform yang sekiranya mengarah ke ranah pendidikan itu memang perlu diadaptasi ke dunia pendidikan sekarang, karena memang kita yang semua serba teknologi, informasi masuknya tuh lewat teknologi cepet banget. Kita perlu namanya adaptasi. Memang ya paling enggak belajar lah. Memang perubahan itu bisa dimulai dari orang-orang terdekat, ya mungkin kamu bisa bimbing, kemudian mungkin jadi bekalmu di masa depan, buat bisnis nih, atau buat mungkin mengamar pekerjaan nih, dan lain-lain. Bener tidak, tentang aku sendiri juga harus berubah sih, dan aku juga harus melek tentang pendidikan digital ini. Di era digital, banyak hal yang bisa viral, tapi tidak semuanya bermanfaat. Kita harus cerdas agar bisa menyaring informasi, bukan hanya mengikuti arus. Jadilah pribadi yang bukan hanya sekedar tahu, tetapi juga bijak. Mulailah dari dirimu sendiri untuk jadi lebih baik. Be better for you, and be better for other people around you. Karena di balik literasi ada kekuatan, dan di balik karakter ada perubahan.